Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Perkenalkan, saya Suraya Warekuhun SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam, SD Negeri Antalisa, Distrik Karas, Kabupaten Fafak, Papua Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 3 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2100125237 pada hari ini tanggal 11 bulan Oktober tahun 2025. Saya akan melakukan praktek video pembelajaran untuk uji kinerja pada siswa SD kelas 3 dengan materi iman kepada Qada dan Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Perkenalkan, saya Suraya Warekuhun SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam, SD Negeri Antalisa, Distrik Karas, Kabupaten Fafak, Papua Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 3 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2100125237 pada hari ini tanggal 11 bulan Oktober tahun 2025. Saya akan melakukan praktek video pembelajaran untuk uji kinerja pada siswa SD kelas 3 dengan materi iman kepada Qada dan Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, baik. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa. Oke. Dari anak
kita mulai. Ibu mengecek dulu kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Oke, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Sudah makan atau belum? Sudah. Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Ya. Setelah kita mengecek kehadiran siswa pada hari ini, marilah kita sebagai anak Indonesia, kita sama-sama menyanyi lagu kebangsaan. Lagu apa? Lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai ke Merauke. Ayo, mari kita sama-sama menyanyi. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, Berjaya pulau-pulau, sampai jadi menjadi satu, itulah Indonesia. Oke. Oke anak-anak, kita selesai menyanyikan lagu nasional. Mari sebagaimana kita mengadakan pembiasaan kita setiap hari, yaitu dengan membaca surat-surat pendek. Nah, mari sama-sama kita membaca surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas. Siapa yang bisa bantu ibu membaca surat Al-Ikhlas? Ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Pada hari ini kita telah menyelesaikan pembiasaan kita pada setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Oke, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Anak-anak, satu orang mewakili teman-teman yang lain untuk sama-sama membaca tujuan pembelajaran yang pertama. Siapa yang bisa membaca? Perhatikan ke depan, peserta didik diharapkan menjelaskan pengertian koda dan koda dengan benar. Yang berikut lagi, peserta didik dapat menerapkan contoh percaya kepada koda dan koda dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut lagi, peserta didik dapat menunjukkan sikap menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Baik anak-anak, sebagaimana tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu pengertian kepada koda dan koda. Pengertian kepada koda dan koda. Siapa yang bisa bantu ibu untuk menjelaskan? Nah, perhatikan, koda dan koda adalah ketetapan dan keputusan Allah dari sejak zaman dahulu. Jadi tidak ada manusia yang dapat merubah keputusan dan ketetapan Allah kecuali siapa? Allah. Seperti apa? Keputusan Allah seperti apa? Seperti satu, kematian. Kematian itu tidak bisa diubah oleh manusia. Yang berikut, kelahiran. Kelahiran ini ditetapkan oleh Allah dalam bentuk jenis kelamin bayi, perempuan dan laki-laki. Yang berikut lagi yaitu dengan musibah. Musibah dia datang itu karena sudah ada
beriman kepada Qada dan Qadar. Perhatikan anak-anak, beriman kepada Qada dan Qadar itu, iman kepada Qada dan Qadar, kita meyakini bahwa adanya takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah dari sejak zaman dulu. Jadi manusia yang hidup di dunia ini dia wajib beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Takdir baiknya yaitu seseorang belajar dengan giat dan bisa menghasilkan prestasi yang baik. Dan takdir buruknya tadi yang ibu sudah jelaskan di atas tadi tentang kematian, bencana alam, itu yang disebut dengan takdir buruk. Ayo semua berdiri. Sama-sama semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Duduk. Bagaimana yang kita sudah pahami tentang tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu sudah kita masuk pada ikhtiar dan berusaha. Sebagai orang muslim atau Islam, kita harus wajib berikhtiar. Ikhtiar itu wajib menjaga-jaga sesuatu yang akan terjadi pada kita. Contoh, sebelum ulangan, ikhtiarnya harus apa? Belajar supaya hasil belajarnya bagus. Dengan cara apa? Dengan cara membaca buku yang sudah diberikan atau tugas yang sudah diberikan oleh guru. Berikhtiarnya jangan sampai nilai yang tadi menjadi error, akhirnya tidak bisa naik kelas. Sebelum berikhtiar kita harus banyak apa? Berdoa dan berusaha, itu termasuk ke dalam Qada dan Qadar. Berusaha, kalau tidak berdoa berarti sia-sia. Berusaha sambil berdoa, maka tugas dan aktivitas kita berjalan dengan lancar. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran yang berikutnya itu macam-macam takdir atau macam-macam qada. Takdir itu terbagi atas berapa bagian? Takdir terbagi atas dua bagian. Takdir apa? Takdir baik dan takdir buruk. Nah, yang tadi sudah jelaskan di pendahuluan tadi, takdir baik artinya yaitu prestasi seseorang, itu yang disebut dengan takdir baik. Sedangkan takdir buruk yaitu meninggalnya seseorang, itu yang disebut dengan takdir buruk. Atau jatuh dari motor, itu yang disebut dengan takdir buruk. Jadi takdir ini terbagi atas dua bagian, takdir baik dan takdir buruk. Oke, kita masuk kepada sikap positif yang timbul dari beriman kepada Qada dan Qadar. Sikap positifnya berarti sikap apa? Yang baik kepada iman kepada Qada dan Qadar. Begitu tanya lagi, iman kepada Qada dan Qadar termasuk rukun iman yang keberapa? Dua. Siapa lagi? Rukun iman yang keberapa? Dua. Ada rukun iman terbagi atas berapa? 6. Qada dan Qadar termasuk rukun iman yang yang keberapa? Dua. Yang ke-6 yaitu beriman kepada hari kiamat. Berarti yang keberapa? Kelima. Yang kelima. 3. Oke. Qada dan Qadar termasuk dari rukun iman yang keberapa? Berarti rukun iman yang kelima, berarti kita harus meyakini bahwa adanya takdir baik dan takdir buruk. Takdir itu qadarnya tadi, buruknya itu qadarnya tadi. Jadi takdir baik dan takdir buruk ini ada pada diri seseorang, sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi itu tidak bisa kita ubah lagi takdir itu. Kenapa sampai dijelaskan begini? Karena semua sudah tertuang dalam satu buku, yaitu buku apa? Lauhul Mahfuz. 3. Oke, takdir baik dan buruk kita sudah ditakdirkan oleh Allah dan sudah tertuang di dalam satu buku, yaitu buku apa? Lauhul Mahfuz. Ya.
disampaikan oleh Ibu pada hari ini. Kita masuk pada kerja kelompok. Dengan beberapa kelompok kita buat LKPD seperti ini. Ya Ibu bagi ya kerja kelompok masing-masing ya. Tulis nama kelompok. Ya, tulis nama kelompok di dalam kertas. Ya tulis. Oke, kerja kelompoknya itu pertama menulis nama pada nama kelompok itu kelompok berapa? Kelompok satu berarti tulis nama kelompok satu. Dengan anggota kelompok ada berapa nama kelompok masing-masing ditulis di dalam lembaran LKPD. Oke, anak-anak. Jadi kerja LKPD, kerja kelompok ini adalah kelompok satu dan yang ini adalah kelompok dua. Yang sebelah kiri adalah kelompok 4 dan ini adalah kelompok 3. Kerja kelompok itu berarti harus kerja sama dan setelah itu masing-masing maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja ke kelompok. Tanya di sana.
Tepuk diam. Ya. Oke, anak-anak. Pelajaran kita hari ini sudah sampai di sini dan hari ini kita akan merangkul atau membuat kesimpulan tentang pelajaran yang tadi kita sudah belajar, yaitu tentang koda dan koda. Jadi koda adalah ketentuan Allah atau ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Sedangkan kodanya adalah ketentuan dan keputusan Allah yang sudah ada sejak. Oke? Nah, perhatikan. Jadi koda itu terbagi atas dua bagian. Oke, kita masuk pada kita mengakhiri pelajaran kita dengan membaca apa? Doa. Oke, anak-anak, siapa yang minta pimpin doa pada hari ini? Oke. Maju ke depan, ayo. Maju ke depan. Maju ke depan, iya. Maju ke depan. Ya. Mari anak-anak, kita mengakhiri dengan membaca doa apa? Wal asri. Ayo. Berdiri ke depan. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita pulang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sebelum pulang dari sini sampai ke tempat